Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat-sehat. Sir. Ya, hari ini Bapak masuk di jam pertama ya, karena Bu Dita berhalangan hadir, maka Bapak gantikan. Hari ini kita akan review bab pertama di semester 2 ya, karena minggu depan kita sudah ujian tengah semester, maka materi untuk bahan ujian tengah semester itu hanya 2 bab saja, tentang dinamika gerak ya, dan juga hukum gravitasi Newton ya. Mudah-mudahan cuman 2 pokok materi itu kalian bisa nanti menjawab soal-soal ujian tengah semesternya. Hari ini Bapak akan review tentang dinamika gerak, karena kemarin kita sudah review tentang hukum gravitasi Newton. Bapak share terlebih dahulu PPT-nya. Oke, materinya ini ya, dinamika gerak. Kita review tentang dinamika gerak. Indikator pembelajarannya cuma ada 2. Yang pertama menjelaskan hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung percepatan dan gaya tegang tali dari berbagai kasus penerapan hukum Newton. Cuman ini aja ya untuk pembelajaran, indikator pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nanti minggu depan kita akan lebih perdalam lagi tentang dinamika gerak. Nah, Bapak akan review sedikit tentang hukum Newton ya. Jadi yang pertama adalah hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini bunyinya adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya ya bergerak lurus beraturan itu akan tetap bergerak lurus beraturan. Kalau bergerak lurus beraturan berarti dia punya kecepatan yang konstan ya, atau kecepatannya tetap. Nah, secara matematis persamaannya dituliskan dengan sigma F sama dengan 0. Ya, sigma F sama dengan 0. Jadi kalau ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, semuanya 0 resultan gayanya. Nah, hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Jadi inersia atau kelembaman itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan mula-mula. Jadi yang bendanya awalnya diam, maunya tetap diam. Sedangkan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan, dia akan tetap mau mempertahankan posisinya untuk bergerak lurus beraturan. Itu namanya kelembaman atau inersia, ya, ingin mempertahankan posisi yang sebelumnya. Gitu. Nah, ini sebagai contoh soal untuk hukum 1 Newton. Ada 3 buah gaya, F1 10 Newton, F2 15 Newton, dan F3 kita belum tahu berapa besarnya. Nah, kalau benda tetap diam, kita disuruh menentukan nilai C-nya, berapa besar F3-nya. Bapak rasa semua tahu lah ya untuk yang contoh soal ini. Marcelino, Bapak tanya dulu berapa nilai F3-nya, Marcel? 25, Pak. Iya, 25. Ya. Jadi kalau mau dituliskan persamaannya adalah karena dia hukum 1 Newton, berarti sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya, nah ini karena gaya merupakan vektor ya, jadi kalau vektor, kita berlaku hukum yang ada pada besaran vektor. Jadi kalau arahnya berlawanan, maka dia sigma F-nya dikurang. Jadi yang ke kiri adalah F3.
boleh kita tuliskan ini F3 ke kiri ya. Sedangkan yang ke kanannya, atau kalau F3 ke kiri kita bikin tanda negatif gitu, karena dia ke kiri. Sedangkan yang F1-nya tambah, karena dia ke kanan. F2-nya juga tambah. Gitu. Jadi F1 tambah F3 itu sama dengan, F1 tambah F2 sama dengan F3. Gitu. Jadi F1-nya 10, F2-nya 15, maka inilah F3. F3-nya adalah 25. Coba lanjut. Hukum 1 Newton ya. Kemudian hukum 2 Newton. Jadi hukum 2 Newton ini bunyinya seperti ini. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya semakin besar gayanya maka percepatannya juga semakin besar, kan gitu. Atau dengan kata lain, kalau benda mengalami gaya, jadi kalau tadi kan hukum 1 sigma F sama dengan 0, berarti gayanya yang bekerja 0. Tapi kalau hukum 2 Newton, kalau ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda tadi akan mengalami percepatan. Gitu. Jadi di situ timbul percepatan. Maka secara matematis, besarnya percepatan itu adalah sigma F dibagi masanya. Ya. Atau sigma F sama dengan M kali A. Artinya gaya sebanding dengan percepatan. Makin besar gayanya, percepatannya makin besar. Nah, percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan sigma F, resultan gaya, itu satuannya dalam Newton. Dan massa satuannya dalam kilogram. Nah, ini ada gambar, ya, benda bermassa M, diberikan gaya F1 arahnya ke kanan, sedangkan F2 arahnya ke atas. Nah, jika dua buah gaya masing-masing 100 Newton bekerja pada benda 50 kg, masing-masing 100 Newton, berarti F1-nya 100, F2-nya juga 100. Gitu ya. Bekerja pada benda 50 kilo, berarti masanya 50 ini. Tentukan resultan gaya yang bekerja pada benda. Nah, Bapak tanya si Adelia dulu deh. Adel, berapa resultan gayanya? Kalau bentuknya seperti ini. Adel bisa? Mutia. Gimana Ya, kita Sir. ngitung resultan gayanya? Resultan F1 akar F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2, Sir. Oke, good. Jadi F resultan ya, akar F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2. Ya, gini ya. Karena dia tegak lurus. Nah, tegak lurus ini antara F1 dengan F2. Nah, kalau tegak lurus ya kita ngitung resultannya. Kalau ini resultannya, nah, berarti kan kita menghitung kemiringannya. Pitagoras lah berarti. Jadi F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Berarti ini jadinya kalau F ditambah F berarti 2F kuadrat nih ya. Atau F akar 2 ya. F-nya itu 100 apa ya? Berarti 100 akar 2. Nah, inilah
resultan gayanya atau FR. Itu yang bagian A. Bagian B, kalau bagian B ya ngitung percepatannya gampang lah ya. Kalau percepatan kan ini persamaannya ya, sigma F per M. Berarti 100 akar 2 dibagi masanya 50 ya. 100 bagi 50 berapa? 2 ya? 2, Sir. Ya, berarti 2 akar 2 ya. Meter per sekon kuadrat. Bisa untuk yang ini? Bisa, Sir. Bapak lanjut. Hukum 3 Newton. Kalau hukum 3 Newton itu adalah hukum aksi reaksi biasa disebutnya ya. Jadi F aksi sama dengan negatif F reaksi. Artinya, kalau benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, atau disebut dengan melakukan aksi lah ya, benda pertama melakukan aksi, maka akan timbul gaya reaksi dari benda kedua terhadap benda pertama. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Maka persamaannya F aksi sama dengan negatif F reaksi. Gitu. Ini hukum Newton 3. Nah, itulah tentang hukum 1, 2, dan 3 Newton ya. Sekarang kita latihan-latihan soal ya untuk berkaitan dengan hukum Newton. Nah, kalau yang pertama ini, kalau resultan gayanya sama dengan 0, maka benda tidak akan dipercepat. Benar nggak nih pernyataannya? Benar, Sir. Benar, Sir. Ya, tidak akan dipercepat. Kalau 0, pasti nggak ada percepatan dia. Benda selalu diam, benar nggak? Benar, Sir. Benar ya, bisa diam. Kemudian perubahan kecepatan 0, benar nggak? Benar, Sir. Ya, sigma P-nya 0. Kalau sigma P-nya 0 berarti nggak ada percepatannya kan? Hanya pasti 0, karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Kan gitu. Benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Salah, Sir. Salah, Sir. Iya, salah ya. Bisa aja dia bergerak lurus beraturan. Berarti jawabannya adalah A ya. Sir. Sekarang yang nomor 2. Balok 6 kilo mula-mula diam, ditarik dengan gaya horizontal F. Jika T-nya 6 sekon, balok berpindah sejauh 12 meter. Besar gayanya berapa? Maka ini kaitannya dengan persamaan yang ada di materi yang sebelumnya, yaitu GLBB ya. Maka ingat tuh persamaan di GLBB, ada 3. PT sama dengan P0 plus minus AT. Kalau dipercepat tambah, kalau diperlambat negatif ya. Kemudian PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus. Ayo, apa sambungannya ini? 2AS, Sir. Iya, 2AS. Satu lagi S sama dengan P0 dikali T plus minus. Apa sambungannya? Setengah AT kuadrat, Sir. Iya, good. Setengah AT kuadrat. Nah, ini harus ingat nih, ada 3 persamaan di gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau ditanya besar gaya, F, kalau persamaan hukum Newton kan M kali A ya kan? Maka M-nya kita udah ada nih di soal. Tinggal cari A-nya, percepatan. Percepatan kita pakai salah satu rumus yang di sini, yang sesuai sama bentuk soal yang diketahui. Pakai persamaan mana? 1, Sir. Persamaan 1. Ini ada jaraknya 12 meter. 2, Sir. 2, Sir. 2. Ini ada waktunya. Oh, 3, 6 Sir. sekon.
Pakai persamaan mana? 3, Sir. 3, Sir. 3. Iyalah dari 1, 2, 3. Enak aja ya. Kalau nggak 1, 2. Kalau salah 2, 3. Jadi pakai yang mana ini yang benar? 3 yang benar, Sir. Yang ketiga ya. Oke. S sama dengan V0T. Karena dia mula-mula diam, berarti dipercepat ya. Maka tambah ini. Setengah AT kuadrat. S-nya 12. P0-nya mula-mula diam, berarti 0. Ditambah setengah. A-nya kita mau cari, T-nya 6 dikuadratkan, berarti 36. Ini coret, jadi 18. Berarti 18A itu sama dengan 12. A sama dengan 12 per 18 ya. Disederhanakan jadi 2/3 ya. Iya, Sir. Iya, Sir. Cocok? Cocok, Cocok, Sir. Sir. Oke, baru kita cari gayanya. Nah, masanya 6 kilo ya. Percepatannya 2/3. Berapa? 4, 4, Sir. Sir. 4 Newton ya. Bisa? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Good. Lanjut. Nomor 3. Ditanya masanya. Kalau ditanya masa, masa itu gaya dibagi dengan percepatan. Gitu ya. Gayanya ada, percepatannya belum ada. Maka kita cari pakai persamaan yang ada di GLBB tadi. Yang 3 biji tadi. Sekarang kita cek. Ini jarak. Ini waktu. Berarti pakai yang mana? 1, 2, 3. 3, Sir. 3, Sir. Oke, yang ketiga lagi ya. Berarti S sama dengan V0 dikali T ditambah ya, karena mula-mula diam katanya. Setengah AT kuadrat. Berarti 20 sama dengan 0 ditambah setengah dikali A, T-nya 10, berarti 100 ya. Oke. Berarti ini jadi 50A ya. 50A sama dengan 20. A-nya berapa? 2/5, Sir. Iya, 2/5. Baru kita masukkan ke persamaan M sama dengan F dibagi A ya. F-nya berapa? 400 ya. 400. Dibagi 2/5. Berapa? 10.000, Sir. Gitu ya. Iya. Berapa ini 400 kali 5? 20.000, Sir. 20.000. 400 kali 5. 10.000. Hah? 400 kali 5? 2.000, Sir. 2.000, Sir. 2.000 bagi 2? 1.000, Sir. 1.000, Sir. Iya, 1.000 kilo ya. Kebanyakan nih, Bang. 1.000 ya jawabannya ya. Iya, Sir. Iya, Sir. Jawabannya F, 1.000 kilo. Nah, suka-suka kita lah ya kan. Udah? Yang keempat. Ditanya waktu yang diperlukan untuk berhenti. Nah, waktu. Berarti kita pakai GLBB juga nih. Pakai persamaan mana ini? Untuk yang nomor 4. Pertama. 1, Sir.
Oke, 1 ya. PT sama dengan P0. Karena dia diperlambat nih ya, maka PT sama dengan P0 dikurang AT ya. PT-nya 0 ya. Iya, Sir. Iya, karena berhenti katanya, berarti kecepatan akhirnya 0. P0-nya 20. A-nya nggak tahu, berarti A itu kalau hukum Newton kan F dibagi M ya. Kita bikin aja di sini, F dibagi M dikali T gitu ya. Berarti 20 dikurang F-nya berapa? 1000 Newton, Sir. 1000 Newton, Sir. 1000 ya. 1000. Masanya 500, Sir. 500. Oke. Kali T-nya yang mau dicari. Udah? 1000 bagi 502 ya. Negatif 2T pindah ke ruas kiri jadinya 2T 2T, ya. Sir. 2T sama dengan 20, T sama dengan 10, Sir. 10, Sir. ini jawabannya. Lanjut nomor 5. Hitung berapa besar mu K. Berarti mu K itu adalah gaya gesek kinetis ya. Ini ada balok bermasa 10 kilo, kemudian didorong, dikasih gaya sebesar 50 Newton. Yang ditanya berapa mu K-nya. Berarti kalau mu K ini bidangnya kasar. Berarti ada gaya gesek ya. Arahnya ke kiri. Gaya gesek. Nah, berarti ini berlaku hukum 2 Newton. Sigma F-nya berarti F dikurang gaya gesek sama dengan M kali A. Gaya gesek itu adalah mu dikali gaya normal ya. Sama dengan M kali A. Berarti ini F dikurang mu K. Gaya normal itu massa dikali percepatan gravitasi ya untuk benda yang seperti ini. Gaya normalnya. Gitu. Bisa. Untuk yang ini, untuk soal nomor 5. Bisa, Sir. Saya F-nya 50 ya. Iya, Sir. Mu K yang mau dicari. M kali G berapa? 100, Sir. 100. Masanya 10. Percepatannya berapa? Ini percepatannya ya. 5, Sir. 5, Sir. 5. Oke. Berarti 100 mu K sama dengan, ada yang salah nih kayaknya ya. Masanya 10 ya. Iya, Sir. Percepatannya 5, Sir. cek dulu, cek. F dikurang mu K dikali N. Sama dengan M kali A. Ini udah bener nih. Masanya berapa tadi? Masanya 10 ya. 10. G-nya 100. Berarti 100 mu K. Ini massa di sini. Oh, ada yang salah nih. Ini kan ada T di sini. Oke, berarti percepatannya kita pakai persamaan GLBB. Ini ada T-nya nih kan. Setelah 2 detik, benda bergerak dengan kelajuan 5 meter nih ya. Iya kan? Iya, Sir.
Ya. Berarti kita pakai persamaan yang mana ini ya? Pakai persamaan mana nih? 1, Sir. 1, Sir. Ini. PT sama dengan P0 dikurang ya? Tambah ya? PT-nya berapa? 5, Sir. 5 ya. P0-nya 0 ya. 0, Sir. Tambah A, T-nya 2 ya. Gitu ya. Iya, Sir. Berarti Iya, A Sir. sama dengan 5 per 5/2. 5 per 2 ya. Berarti ini 5 per 2. Nah, percepatannya. Berarti ini 25 ya. Iya, Sir. Ya. Ini masih ada 50 dikurang 100 μK sama dengan 25. Berarti 100 μK sama dengan 50 kurang 25 ya. Iya, Sir. 25 ya. Iya, Sir. Berarti μK-nya? 1/4, Sir. Iya, 1/4. 1/4 itu berapa? 0,25. 0,25. Oke. Bisa? Tuh yang soal nomor 5. Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke, kita lanjut satu lagi yang terakhir nih untuk gaya tegang tali. Ini gampang lah ya. Berapa gaya tegang talinya katanya ditanya. Maka kita cari dulu percepatannya ya. Sigma F sama dengan M kali A. Maka A sama dengan berapa ini gayanya? 200 ya. Masanya 40 ya. Masa MA-nya 15, MB-nya 25. Berarti 40 ya dijumlahkan. Iya, Sir. Berarti A-nya berapa? 5, Sir. 5 ya. Nah, kalau A-nya 5, berarti gaya tegang talinya, kita lihat yang gambar nomor bagian ini aja. Ini ada benda A, ini cuman ada gaya tegang tali ke sana. Berarti sigma F sama dengan M kali A, sigma F-nya cuman T aja kan. Berarti MA-nya adalah 15 ya, sedangkan A-nya adalah 5. Berarti 15 kali 5. 75 ya. Iya, Sir. Iya, Sir. Oke, bisa? Bisa, Sir. Bisa. Mungkin karena waktunya sudah habis ya. Hanya bisa untuk 6 soal yang kita bahas. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk review materi tentang dinamika gerak yang berkaitan dengan hukum Newton. Mudah-mudahan nanti di minggu depan kita bisa review kembali ya untuk menguatkan persiapan kalian dalam menghadapi ujian tengah semester. Bapak rasa cukup untuk hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.